Alhamdulillah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, kalimat takwa itu hampir mendekati angka 100 lebih. Wa alzamahum kalimat takwa. Ajarkanlah kepada mereka kalimat takwa. Takwa di sini artinya kalimat tauhid. Di saat bangsa ini banyak sekali kesyirikan, kemunafikan, kemungkaran, kemaksiatan di mana-mana, maka kalimat takwa berarti kita tegakkan tauhid. Yang kedua, takwa itu artinya bertobat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, takwa di sini ada bertobat, pasti Allah akan membukakan pintu keberkahan yang datang dari langit dan keluar dari bumi. Tetapi jamaah Allah, sebaliknya, kalau penduduk suatu negeri tidak mau beriman, tidak mau bertobat, sombong, maksiat ditegakkan, bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi amar mungkar nahi ma'ruf, tidak mau bertobat, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kita khawatir Allah akan menurunkan siksa, menurunkan azab, menurunkan musibah, menurunkan bala, merupakan nazilah, bencana dan seterusnya. Takwa berarti bertobat. Marilah hadirin sidang rahimahumullah, kita kuatkan untuk bertobat. Yang ketiga, hadirin dan jemaah rahimahumullah, takwa artinya tarkul maksiat, tinggalkan maksiat. Kita bukan malaikat. Kadang setiap saat kita ibadah taat, tapi di samping hari yang lain kita bermaksiat. Waqtul buyuta min abwabiha wattaqullah la'allakum tuflihun. Datangilah rumah Allah melalui pintu-pintunya seperti orang ibadah haji dan umrah. Waqtul buyuta min abwabiha wattaqullah, takwalah kepada Allah, artinya tinggalkan maksiat. La'allakum tuflihun, niscaya para menjadi orang beruntung. Hajinya haji mabrur, hajinya haji yang mabrurah. Maka kita doakan hadirin jangkit jamaah Indonesia khususnya, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Allahu Akbar walillahil hamd. Pendeknya takwa itu ada dua. Yang pertama, imtithalul awamir, bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah. Yang dua, wajtinabun nawahi, bersungguh-sungguh untuk menjauhi larangan Allah. Hadirin dan rahimahumullah, tema yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana dengan Idul Korban kita menjadikan generasi kita generasi Al-Quran. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami Allah lita'zim. Jadi kalau Allah menggunakan kata kami, bukan berarti jamak. Jamak di sini bukan berarti banyak, tapi lita'zim, untuk mengagungkan dirinya. Sesungguhnya kami Allah yang Maha Agung telah memberi padamu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar. Nikmat yang banyak itu berapa yang kita tahu tentu Allahu a'lam. Di antaranya dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan Al-Kautsar adalah nahrun fil jannah, suatu nama sungai di surga. Yang sungai itu lebih manis dari madu, lebih putih daripada susu, bahkan di ujung-ujungnya, di bantarannya adalah penuh dengan permata. Di pinggir-pinggirnya penuh dengan cawan gelas sejumlah bintang di langit.
Telaga Kausar itu yang diberi kesempatan setetes saja minum, maka tidak akan haus selama-lamanya. Itulah nikmat yang banyak, itulah telaga Kausar gambarannya. Maka itu disediakan oleh Allah untuk Rasulullah, dan Rasulullah untuk diberikan kepada umatnya yang taat. Allahu Akbar walillahil hamd. Fasolli, karena itu salatlah. Dalam tafsir maksudnya salat Idul Adha. Wanhar, dan berkorbanlah. Hadirin yang rahimahullah, Rasulullah pernah menyebut dirinya anak Abdul Zabihaini. Saya adalah hamba yang keturunannya ayah saya sampai ke atas Nabi Ismail itu dua hamba, dua orang yang akan disembelih. Maka ibadah kurban hari ini kita itu disuruh zabun. Maka ada ibadah udhiyah, ibadah kurban. Nabi Ismail alaihissalam ketika sudah cukup balik, sudah bisa membantu orang tuanya, falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala Nabi Ibrahim seorang ayah berkata, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku telah bermimpi. Mimpinya Nabi Ibrahim itu adalah mimpi yang benar, manam shadiqah, wahyu. Beda dengan mimpi kita, itu ada bunga tidur. Wahai anakku, aku telah bermimpi untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Coba pikirkan anakku. Kalau Ismail kecil, Ismail yang sudah diberi hati yang bersih berkata, ya abati al-ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Menurut ayat ini, Bapak Ibu hadirin sidang rahimahullah, orang yang tidak pernah membantah dicontohkan oleh Ismail, maka dia menyebutnya mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan wahai ayah, mudah-mudahan kita semua yang bisa terus taat itu ketika melakukan ketaatan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Aku harap ayah mendapati aku sebagai hamba yang bersabar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sabar dengan takwa itu hampir mirip jumlah dalam Al-Quran. Surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang sabar saja yang akan diberi pahala tak terhingga. Tak terhingga sabar itu pahalanya. Satu orang sabar bisa mengalahkan 10 orang yang tidak sabar. 10 orang yang sabar bisa mengalahkan 100 orang yang tidak sabar. Bahkan 100 orang yang sabar bisa mengalahkan 1000 orang yang sabar. Bayangkan bagaimana kalau kita sebagai warga persyarikatan yang sabar, kita jumlahnya misalnya di 1000 bisa mengalahkan 1 juta orang yang tidak sabar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal badal. Itu ucapan para malaikat yang akan menyambut orang yang akan masuk surga. Selamat alaikum atas kalian, fa ni'mal badal. Karena inilah kamu di dunia telah melakukan sabaran demi kesabaran. Salamun alaikum bima sabartum. Di dunia kau sabar, di dunia sabar, sampai sabar. Dicaci maki tetap ngasih sesuatu. Maka saya sampaikan di sini, ini ibadah kurban. Innamal ihsan an tusina man asaa ilaika. Kebaikan yang terbaik adalah kita mampu menyayangi orang-orang yang tidak menyukai kita. Hari ini masih banyak orang yang tidak senang sama kita, beri hemat kurban. Hari ini ada orang yang masih mencaci maki, beri sedekah. Doakan. Selama kita masih suka bundel, mencaci maki, bahkan
kadang-kadang putus asa dengan perjuangan kita, kita habis bagai pahala kita selama ini, perjuangan kita ini bisa hilang, capek. Yahya Ahmad Dahlan telah berjuang luar biasa. Perjuangan kita saat ini itu belum seberapa. Karena itu tetap semangat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, pasti ini jadi apa? Pasti kami akan beri hidayah, pasti akan diberi petunjuk. Dan cara Allah memberi petunjuk bukan satu jalan, subulana, berbagai jalan. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi intinya ibadah kurban itu bagaimana kita menjadi orang-orang yang bersabar ujungnya. Satu ekor kambing paling harganya berapa dibandingkan dengan motor kita, dengan mobil kita, tidak ada seberapanya. Faman kana lahu sa'ah, maka ketika kamu diberi rezeki keluangan, ya, tetapi tidak mau berkurban dengan alasan macam-macam. Ibadah kurban itu bukan ibadah seumur hidup sekali. Ibadah kurban itu ibadah tahunan. Jadi setiap ibadah itu ada waktu-waktunya. Ada ibadah harian, sholat 5 waktu zikir. Ada ibadah bulanan, ayamul bid, puasa. Ada ibadah tahunan, kurban. Ada ibadah yang seumur hidup sekali. Ini ibadah apa? Hitam. Jadi hitam itu seumur hidup sekali. Jadi ibu jangan menuntut suaminya itu hitam 2 kali. Nabi Ibrahim itu 5M semangatnya jihadnya. Yang pertama burhan, pencarian jati diri, dan dia sukses dalam ketauhidan. Yang kedua hitam, ihtadana Ibrahim Khalilur Rahman. Ibrahim itu mendapat gelar Khalilullah, Khalilur Rahman, karena setiap perintah tidak dibantah. Ketika disuruh hitam, padahal waktu itu sudah usia lanjut, sedang memegang yang namanya kudung, kampak. Bayangkan kalau saat itu Nabi Ibrahim megangnya gergaji. Maka Nabi Ibrahim sudah membantah hitam, terus kurban. Karena memang Ibrahim kata-kata yang manusia lupa. Dan ini pelajaran yang terbaik adalah lisan ini jangan diubah begitu saja. Nabi Ibrahim itu ikram jirat, kita menjaga berbagi dengan tetangga. Tetangganya minta apa dikasih. Kambingnya banyak, ya, ontanya juga banyak. Ketika ada tetangga minta onta, langsung disembelih bareng, kemudian dimasak bareng, dibagi. Itu Ibrahim. Maka dia lupa ketika ada orang memuji, wah Ibrahim kok begitu hebat, semua untuk Allah. Ibrahim lupa. Udah tadi larang. Kambing, jangankan sapi, jangankan onta. Kalau saya punya anak akan saya kurbankan kepada Allah. Itu belum punya anak, ngomongnya begitu. Maka ketika Nabi Ibrahim diberi rezeki punya anak dan anaknya sudah balik, Allah menagihnya. Itu namanya lisan kita itu kadang-kadang memang doa. Jadi jangan bilang ini saya diranting itu susah sekali, selamanya susah terus. Saya katakan saya akan berjuang diranting, di cabang, di daerah untuk ibadah kepada Allah dan nanti bertemu di surga. Jadi masing-masing jamaah rahimahullah, masing-masing kita itu nanti akan menjadi sahabat-sahabat. Di surga nanti kita nyari sahabat kita yang aktif di ranting siapa saja, di cabang siapa saja, di daerah siapa saja, yang aktif jamaah ini siapa saja. Ketika di surga gak menemukan temannya, gak menemukan sahabatnya, pada dulu aktif bareng, jamaah bareng, sholat bareng, puasa bareng, dia bisa minta sama Allah, ya Allah, kami di dunia telah sampai berjuang bersama, tetapi temanku kok nggak ada, ya Allah, di surga. Ilhabu ilana, pergilah ke neraka, dicari itu temanmu. Mungkin dia itu
Wa qad satama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Dia sholat, dia puasa tapi lupa, punya salah sama orang belum minta maaf. Dia suka mencaci belum minta maaf. Pernah memakan harta wa akala malaya tetapi belum minta maaf, belum bertobat. Dia di neraka. Maka Allah berfirman, ambillah sahabatmu, ambillah temanmu, ambillah saudaramu, angkatlah dia dari neraka, ajak ke surga. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka perbanyaklah jamaah, perbanyaklah anggota ranting, perbanyaklah anggota cabang, perbanyaklah anggota daerah, karena itu adalah perintah. Akhiru minal asdiqai, itu bahasa Hasan al-Basri. Perbanyaklah teman-teman yang akan mengangkat kita ke surga. Orang-orang kafir nanti di neraka hanya bisa diam, melihat saudara-saudaranya, orang-orang muslim pada temannya dia diuji dunia, tapi dia bisa diangkat dari neraka oleh temannya lagi. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian Rasulullah ayahnya sama dengan Ismail, Abdul Muthalib.